Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah CNC Lanjut Bapak Imam Mutarom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suramziki dari offering A1 dari program pendidikan S1 Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara simulasi CNC milling pada panel sinumerik atau Simon dengan model 802D milling. Langsung saja, sebelum ke simulasi, saya ingin memperlihatkan model yang ingin saya simulasikan, yaitu seperti ini. Ini adalah program proyek CNC lanjut. Untuk tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah sebuah bracket rem belakang dari sepeda ontel. Nah, langsung saja sebagai file dasar yaitu berupa G-code, kita langsung export G-code seperti biasa, ng file. Kita tentukan folder, langsung saja misal saya kasih nama asik. Oke. Nah, maka akan muncul bilah G-code seperti ini. Jika sudah, close saja. Lanjut kita open untuk simulasi CNC-nya atau CNC simulasi. Nah, di sini sesuai dengan tipenya ya, sinumerik 802DM. Kalau di file tugas adalah Simon 802DM, ini ada sama. Langsung saja run. Nah, ini adalah tampilan dari panel sinumerik atau Simon 802DM milling. Nah, untuk langkah pertama yaitu sama seperti defaultnya, panel default yaitu Fanuc, kita rilis terlebih dahulu tombol emergency-nya. Nah, jika sudah maka akan tampak bayangan ini mengindikasikan bahwa emergency telah terilis atau telah terbebas. Kemudian baru kita bisa mengatur atau mengembalikan terlebih dahulu posisi dari pahat ke zero return. Caranya sama, cuma kalau di panel Simon ini harus dua indikator yang menyala, yaitu jog dan juga ref untuk bisa men-zero return, yaitu dengan cara jog, ref, kemudian z axis kita return semua ke zero return. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita hapus data pada panel, yaitu berupa offset dari data pahat dan juga offset benda kerja atau work offset. Caranya di sini kan terlihat ada bilah kecil. Ini adalah panel yang panel kalau di expand seperti ini. Jadi ini ada tombol offset parameternya. Nah, untuk menghapus data kita pilih offset parameter. Kemudian di sini adalah ada data pahat bawaan atau yang sudah dulu. Kita setting dari awal lagi, jadi kita hapus saja dengan cara delete tool. Di sini ada menu delete tool, kita klik sampingnya, kita hapus semua. Jika sudah, jangan lupa untuk menghapus koordinat yang sudah tersimpan di work offset. Nah, di sini sudah ada settingan sebelumnya. Kita nolkan semua. Sudah nol, jangan lupa kita checklist atau change aktif. Jadi aktifkan di sini all ini kan ada koordinatnya yang tadi. Kita jadikan ini 0 dengan cara mengubah ini kemudian di change aktif. Nah, setelah itu, setelah data semua kosong, kemudian kita masuk ke position, pastikan ini juga kosong. Setelah itu, langkah selanjutnya, setelah 0 semua, kita masukkan benda dasar dan juga data pahatnya dengan cara sama seperti dengan panel-panel yang lain, yaitu machine operation. Kemudian tool management. Di sini untuk mempermudah saya gunakan flat mill. Jadi saya tambahkan add ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 3 jenis pahat. Yang pertama dengan diameter 20 mm atau 2 cm dengan panjang 150 mm, kemudian RPM ini nanti menyesuaikan ya. Untuk contoh ini saya akan mengisi 2000 dengan feed rate 2400. Kemudian oke. Nah, ini akan muncul kurang 2, lakukan langkah yang sama. Di sini tool kedua adalah diameternya 8. Untuk panjangnya saya kasih 100 biar ada beda yang nantinya akan terlihat di setting offsetnya. Untuk RPM dan feed rate-nya saya samakan saja.
nanti bisa menyesuaikan. Oke, kurang terakhir, tool terakhir nomor 3, diameter 6, kemudian RPM 2000, bitrate-nya 400. Jangan lupa panjangnya biar beda semua 125 mili. Nah, di sini udah muncul ketiga pahat yang perlu atau nantinya kita gunakan. Langkah selanjutnya kita masukkan ke turret dengan cara klik pahat yang sudah kita buat tadi, langsung seret saja ke tool nomor 1. Kemudian lakukan hal yang sama ke tool yang lainnya. Di sini sudah masuk ke turret. Untuk ngeceknya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah ada 3 tool yang sesuai sudah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan benda dasar atau stok setupnya atau yang disebut workpiece-nya nih. Nah, jadi sini stock size. Nah, di sini saya akan menggunakan bahan dengan ukuran sebagai berikut. Jadi panjangnya adalah 103, kemudian tebalnya adalah 52, kemudian tingginya adalah 41,5. Jadi satuannya adalah milimeter. Kemudian langsung add, maaf, jadi langsung oke, kita pilih, langsung oke. Nah, otomatis akan langsung masuk ke dalam klem, di update klem. Nah, untuk meninggikan dan juga mengatur tinggi dari klem bisa masuk seperti biasa ke workpiece klem. Kita tinggikan misal 20,5 jika sudah oke, jadi menyesuaikan saja. Setelah itu, setelah data pahat sudah kita import the turret, kemudian stok bahan dasar juga sudah ada, langkah selanjutnya adalah kita setting offsetnya. Yang pertama kita kembalikan dulu ke posisi zero return. Angkanya sama, jog ref. Setelah itu, untuk mengatur offset per pahat atau per alat potong, caranya manual. Jadi saya akan mulai dari tool nomor 1. Di sini kan main spindle masih kosong. Kita masukkan tool nomor 1 ke main spindle dengan cara klik nomor 1, kemudian mount tool. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita atur offsetnya. Untuk mempercepat pelaksanaan video tutorial dan juga waktu, maka saya gunakan cara cepat dengan rapid position. Nah, di rapid position ini juga harus menentukan titik referensi benda kerja mana yang akan digunakan. Saya terbiasa di G54. Nah, ini G5, shift to G54 ini. Nah, ini kan banyak kan, saya pilih G54. Nah, titiknya itu di sini, di pojok sini, kemudian oke. Otomatis pahat akan bergerak ke titik referensi yang diinginkan. Setelah itu, langkah selanjutnya, dikarenakan kita harus membuat satu potong atau satu alat sebagai titik acuan, maka langkah selanjutnya adalah dengan meng-save koordinat tersebut ke G54. Jadi nantinya tool nomor 1 ini akan menjadi acuan koordinat bagi G54. Nah, caranya dengan klik kanan, kemudian ini ada X ini, save, maaf, saya ulang. Nah, ini X ini, kemudian save ke G54. Nah, ini bedanya di mana? Jadi setelah kita save ke G54, kita bisa lihat di offset parameter, ini offset ini, kemudian masuk ke word offset. Nah, titik yang sudah kita save tadi, maka akan langsung muncul di sini, di koordinat X, Y, dan Z. Jadi otomatis. Nah, setelah itu, setelah selesai, jika di mesin atau simulasi ini sudah menyimpan program, maka langsung programnya akan menyesuaikan. Nah, untuk video kali ini saya akan memulai dari awal sehingga program di sini harus dihapus terlebih dahulu. Kita mulai dari awal dengan cara file kemudian empty ngcode untuk menghilangkan program. Setelah itu, setelah program hilang, kita susun dari awal, kita mulai lagi dari offset tool nomor 1. Nah, untuk mengatur offset, caranya itu kita pilih lagi offset parameter. Nah, kemudian
ini offset ya, menu offset, kemudian tulis. Nah, terus ini masih kosong ya, jadi kita tambahkan data pahat nomor 1. Caranya, pilih new tool. Nah, jadi yang diklik di samping sini ya. Kemudian ke milling. Nah, kemudian saya ingin memasukkan data pahat nomor 1 sesuai dengan program ya. Menyesuaikan program 1, oke. Nah, di sini akan muncul. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan atau mengukur offsetnya dari benda kerja. Caranya yaitu dengan tool measure, mengukur ini. Nah, di sini tertera bahwa harus menggunakan tombol jog untuk mengatur. Kita oke dulu, kemudian jog. Aslinya ini jognya sudah nyala, tetapi untuk mengatur atau mengukur offsetnya ini hanya perlu satu jog saja, tidak perlu left. Maka ada indikator tadi. Lalu selanjutnya langsung saja kita masuk offset lagi, kemudian tool measure. Kita gunakan measure manual karena measure auto saya belum pelajari secara mendalam. Kita gunakan yang terbiasa saja, measure manual. Nah, kemudian yang perlu kita atur ada 3 ini, T, Z0 dan U. Nah, T ini adalah nomor pahat, kemudian Z0 ini adalah jarak antara pahat ke benda kerja. Digunakan tool nomor 1 sebagai acuan, maka letaknya harus berada tepat seperti posisi ini. Jadi di posisi 0. Jadi posisi 0, 0 semua terhadap benda kerja, maka lengthnya ini nantinya harus juga bernilai 0. Kita set length saja dulu karena kita melihat defaultnya seperti apa untuk lengthnya ini, convertnya. Langsung saja tidak perlu kita ubah dulu, langsung set length. Nah, di sini langsung lengthnya itu secara default koordinat ini menunjukkan min 284,5. Jadi ini perlu diubah ke nilai 0. Caranya dengan mengatur Z0 ini. Setelah eksperimen sebelumnya, saya mendapat jawaban terkait ini. Jadi tinggal saja nilai ini dimasukkan ke dalam Z0. Langsung saja menggunakan keyboard kita tulis ulang min 284,5. Langsung saja set length. Nah, di sini otomatis di-convert lengthnya menjadi 0. Ini adalah sudah benar. Setelah ini kita klik tulis, kita pastikan lengthnya ini bersifat 0. Jadi yang perlu diatur adalah length 1 ini. Untuk radius bisa ditambahkan, tapi setelah saya eksperimen ternyata hanya length 1 ini yang perlu diinput. Mungkin nanti ada penjelasan mendalam terkait itu. Oke, lanjut saja. Sudah 0 sesuai. Untuk memastikan apakah benar sudah sesuai dengan titik koordinat, maka kita bisa kembalikan terlebih dahulu pahat nomor 1 ini ke zero return. Kita cek apakah posisinya berada di titik 0. Oke, setelah itu langsung saja ke MDI, kemudian kita inputkan program yaitu M6 sebagai ganti alat, kemudian T01 nomor alatnya, kemudian enter atau insert, kemudian masukkan G54 sesuai dengan titik referensi tadi, kemudian kompensasi. Kompensasi ini bisa dimasukkan atau bisa tidak. Misal kita tidak usah masukkan, jadi hanya perlu G54, kemudian X0, Y0 dan Z0, EOB insert. Kita coba. Nah, ternyata bisa tanpa kode kompensasi dan hasilnya pahat bergerak di titik yang awal tadi dan juga sudah sesuai dengan titik referensi, maka bisa disimpulkan ini adalah sudah benar, offsetnya sudah benar terhadap benda kerja. Kemudian kita tarik ulang ke zero return, kita lakukan pada tool selanjutnya yaitu tool nomor 2 dan tool nomor 3. Kemudian ketika kita ingin men-setting untuk tool nomor 2, langkah selanjutnya adalah kita masukkan secara manual di tool management. Kemudian di sini kan di main spindle masih tool nomor 1. Kita unload tool terlebih dahulu dengan cara memasukkan tool kosong ini, turret nomor 1 ini ke dalam main spindle. Caranya klik saja tool nomor 1 ini yang kosong ini, kemudian mount tool. Otomatis main spindle juga akan kosong sesuai dengan data ini. Kemudian masukkan data nomor 2 ini, pahat nomor 2 ini ke mount tool.
Setelah dari montul, langkah selanjutnya yaitu sama seperti awal tadi, kita tentukan offsetnya dengan cara langsung saja repeat position, kemudian G54 langsung ke sini. Kemudian offset program, jangan lupa kan ini masih data tool nomor 1, kita masukkan lagi new tool, kemudian milling tool nomor 2 sesuai. Nah, setelah ini langsung saja ke tool measure. Saya lupa bahwa harus jog untuk mengaturnya, jog saja, kemudian offset lagi, kemudian tool measure. Nah, ini langsung tool nomor 2. Kemudian measure manual seperti awal. Kemudian ini tool nomor 2 sudah. Ini adalah nilai yang awal tadi yang kita gunakan untuk mengatur tool nomor 1. Langsung saja kita set length untuk memastikan apakah lengthnya itu bernilai sudah benar. Nah, di sini kita inputkan nilai tadi, maka nilainya min 50 dan length dengan nilai min 50 adalah benar. Kenapa? Karena sedikit saya jelaskan bahwa tool pertama tadi saya panjang dari tool nomor 1 itu adalah 150. Kemudian untuk tool nomor 2 ini adalah panjangnya 100. Jadi ada gap sekitar 50 mili. Nah, untuk tool nomor 1 itu nilai lengthnya ini harus 0 karena agar berpotongan atau sesuai di titik referensi G54. Nah, sehingga untuk gap antara tool 1 dan juga tool 2, bahwa tool 2 itu lebih pendek 50 mili, maka harus turun dari titik 0 ini sejauh minus 50 untuk menyamai koordinat yang berpotongan di G54 ini. Jadi nilainya harus min 50. Untuk memastikan kebenarannya, kita cek dengan cara yang sama dengan MDI. Kita tulis, kita pastikan min 50 sudah. Kemudian langsung saja ke MDI. Kita tarik dulu, Z dulu ke atas, kita kembalikan. Setelah kembali langsung saja ke MDI. Ini programnya tidak usah diganti, tinggal ganti saja T0-nya. Kita ganti ke T02. Langsung cycle start. Nah, di sini menunjukkan paha sudah berpotongan di titik atau berada di titik referensi G54. Maka diindikasikan bahwa posisi ini sudah benar. Kemudian kita lakukan, kita tarik dulu ke tool yang terakhir yaitu nomor 3, tool 3. Caranya sama, kita masukkan secara manual. Di sini yang ini tool nomor 2 ini kan masih kosong, kita mount tool biar si tool nomor 2 ini kembali ke turret semula. Kemudian langsung saja kita mount tool yang nomor 3. Setelah itu, setelah terpasang, oke. Kemudian lakukan hal yang sama, kita repeat position G54, oke. Kita lakukan hal yang sama dengan masuk ke offset parameter, kemudian tambah new tool, milling, kemudian tool nomor 3. Oke. Nah, di sini sudah tertera data nomor 3, tinggal kita ukur menggunakan tool measure. Saya lupa lagi bahwa harus jog. Kemudian offset parameter lagi, tool measure, kemudian measure manual. Nah, di sini langsung sudah 3, sudah sesuai. Coba ini kita biarkan, tidak usah kita setting. Nah, dan ini harus bernilai min 25. Kenapa min 25? Karena tool pertama adalah 150, sedangkan tool ketiga adalah 125. Ada gap sekitar 25. Jadi lengthnya ini harus minus 25. Kita set dan ternyata sudah sesuai. Jadi kita tinggal cek ulang saja. Kita lakukan pembebasan paha dengan tarik ke Z retro. Setelah itu masuk ke MDI, kita ganti saja untuk T-nya menjadi 3, tool nomor 3, langsung cycle start. Dan sudah sesuai ya. Untuk memastikan tool apakah sudah sesuai dari tool 1, 2, 3, kita MDI lagi. Kita ganti saja T-nya menjadi T1 untuk mengecek yang awal apakah bisa berganti. Dan sesuai ya. Kemudian kita pastikan lagi ke T nomor 2. Ini adalah cross check saja. Oke. Kemudian kita cycle start.
dan sudah sesuai ya. Jadi untuk setting dari work offset dan juga setting pahat kompensasi sudah selesai. Kita tarik ke zero return. Nah, jika pencettingan offset sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita import program. Jadi tadi sudah kita import program G-code-nya dari Mastercam, tinggal kita input saja. Caranya yaitu kita pilih program. Nah, di sini adalah data program ya, atau program manager. Nah, kita buat baru dengan cara new, kemudian pilih nama, contohnya PTM A1. Kita oke. Nah, jika kita oke maka blank karena belum ada programnya. Langkah selanjutnya kita import dari file, pilih file, open. Sebelum kita ke file, kita simpan terlebih dahulu semua parameter yang sudah kita atur di simulasi seperti biasa. Oke, kita save ulang dulu, contohnya VTM A1. Agar lebih cepat kita copy saja, kita duplikat saja, langsung save seperti biasa. Nah, jika sudah, kita lakukan lagi open, kemudian jangan lupa pilih NC file karena format dari Mastercam NC file. Nah, tadi saya menyimpan dengan judul asik. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ternyata tidak mau muncul karena kenapa? Sebelumnya saya sudah diskusi dengan dosen pengampu dan juga hasil eksperimen juga bahwa si Simon ini formatnya bukan NC. Jadi si Simon ini memiliki format tersendiri, yaitu bisa kita lihat di program manager. Nah, di sini tipe yang dapat masuk ke dalam panel yaitu MPV. Jika hasil ekspor dari Mastercam itu berupa NC, jadi perlu kita ubah ke MPV, format MPV. Caranya kita perlu membuka terlebih di file, kemudian kita buka terlebih dahulu untuk program G-code-nya. Setelah itu, nah di sini kan tadi saya menamai asset. Nah, kita buka menggunakan bantuan software tambahan yaitu Kimco Edit. Nah, ini adalah hasil G-code. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita save as ulang dengan format sesuai dengan panel Simon. Nah, di sini save as type kita ubah ke Simon Milling type atau Simon Milling file MPV. Oke, kemudian tentukan foldernya. Kita rubah saja format Simon. Save. Kemudian kita lihat mana sudah ada ya. Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kembali ke mesin, ke program, langsung saja kita open, kita buka yang tadi asli format Simon ini. Nah, program jika indikasi berhasil diimport, maka di panel tersebut sudah terisi program-program dari save-savean program G-code dari Mastercam. Nah, kemudian di sini terindikasi bahwa ada kendala atau permasalahan di mana inline di baris O diikuti 4 angka ini, O-nya ini incorrect atau tidak bisa terbaca. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita oke dulu. Kemudian kita masuk program, kemudian kita hilangkan O-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita ulangi lagi dengan cara auto. Ini kan jog, kemudian auto. Karena auto kenapa? Auto ini adalah tombol untuk melakukan proses simulasi. Dan ternyata masih ada karakter yang tidak terbaca oleh panel Simon ini berupa MM atau yang kalau di hasil eksploran itu berada di sini, berada di identitas keterangan. Nah, ini tidak terbaca. Nah, jadi hasil dari eksperimen saya sebelum jadi sudah melakukan eksperimen terkait karakter yang tidak bisa dibaca oleh panel Simon ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membukanya dan langsung memaparkannya. Nah, jadi yang pertama yang tadi sudah saya singgung bahwa identitas
O besar ini tidak bisa terbaca. Jadi langsung saja menulis 4 angka terakhir. Jadi misal 0028. Jadi O-nya itu harus dihapus. Caranya bagaimana menghapus? Jadi caranya gini. Kita bukan Kimco ya. Kemudian yang O tadi tinggal kita hapus. Nah, selanjutnya ada karakter juga yang namanya anol, di mana anol ini berfungsi memerintahkan sumbu putar rotary axis A untuk bergerak atau berdiam pada posisi sudut 0. Nah, ini juga karakter yang tidak bisa dibaca di panel Simon. Cara menghapusnya, kita lewat Kemco saja, kemudian filter replace, kita ketik A0 titik sesuai karakter tadi, kemudian replace all. Untuk replace with ini kita kosongkan saja sehingga sistem membaca untuk menghapus. Replace all. Terdapat 10 karakter A0 titik. Jadi kita oke saja. Nah, setelah kita oke, maka A0 yang tidak bisa terbaca tadi terhapus semua dari program. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yang tidak bisa dibaca yaitu kode G43, di mana fungsinya adalah kompensasi panjang pahat ke arah positif. Nah, jadi ini juga tidak bisa terbaca oleh panel Simon. Untuk caranya atau solusinya sama seperti untuk karakter A0 titik, yaitu tinggal kita hapus dengan cara replace. Caranya sama. Kemudian ada juga G21. Jadi G21 ini juga tidak bisa terbaca, yang fungsinya untuk menetapkan unit pengukuran menjadi milimeter. Jadi satuannya di G-code semua itu adalah milimeter, untuk mengubah ke milimeter. Ini juga tidak bisa terbaca. Untuk langkahnya yaitu sama, yaitu tinggal kita hapus. Yang ketiga ada G28. Yang keempat ya, kelima ada G28, di mana fungsinya untuk mengembalikan pahat atau sumbu mesin ke posisi referensi. Ini juga tidak bisa dibaca, solusinya juga dihapus. Kemudian ada G49. G49 ini adalah fungsi untuk membatalkan kompensasi panjang. Yang tadi adalah G43 untuk kompensasi panjang dan G49 ini untuk membatalkan. Otomatis jika 43 tidak terbaca, maka G49 juga tidak akan terbaca. Oke, jadi ada 6 karakter yang tidak bisa dibaca pada program G-code saya. Langsung saja kita hilangkan semua. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah ada modifikasi G-code yang sudah saya hilangkan karakter yang tidak bisa dibaca tadi. Langsung saja kita open lagi. Kita pilih yang sudah dimodifikasi. Saya beri nama ACC UAS CNC lanjut. Kita open. Nah, jika berhasil tidak ada kendala pada isian G-code-nya, maka sumbu-sumbu toolpad, gerak toolpad atau gerak pahatnya ini akan muncul. Nah, ini adalah muncul seperti ini. Kita reset terlebih dahulu. Kita reset. Nah, ini langkah selanjutnya setelah program berhasil diekspor ke dalam, kita tinggal simulasikan saja dengan cara kita klik auto, kemudian kita cycle start. Kita amati apakah ada terjadi kendala di dan berhasil sempurna ya hingga awal berakhir. Nah, saya ingin mengklarifikasi terkait adanya kesalahan pada G28. Nah, di sini G28 ini adalah seharusnya berperan sangat penting untuk mengembalikan pahat ke titik referensi awal. Nah, sesuai ini mengembalikan pahat atau sumbu mesin ke posisi referensi atau nol mesin. Nah, dikarenakan Siemens ini tidak bisa membaca, maka
diakali dengan mengembalikan pahat ini menjauhi dari titik kerja secara manual. Nah, untuk caranya yaitu saya dengan menambahkan sumbu Z ke arah atas yang berfungsi untuk menjauhkan pahat ke atas dari benda kerja. Sebentar saya tunjukkan. Programnya sangat banyak. Saya taruh di paling akhir. Nah, di sini di paling akhir itu program diindikasikan dengan M30, di mana artinya adalah mengakhiri seluruh program. Nah, di atas ini dilakukan tambahan program manual yaitu Z300 untuk menjauhkan pahat dari benda kerja, sehingga Z ini kan adalah sumbu atas bawah. Nah, jadi setelah selesai eksekusi tadi dengan menambahkan kode ini, maka dari langkah terakhir Z akan ke atas sesuai sumbu dengan nilai 300. Nah, ini untuk mengganti dari G28. Mungkin itu untuk tambahannya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa simulasi sudah berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait prosedur bagaimana menggunakan simulasi pada panel Simon atau Sinumerik model 802 di CNC Simulator. Untuk itu saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.